Pernah ngerasa nggak sih, kamu itu kayak jadi orang pertama di keluarga yang bener-bener berjuang soal keuangan, yang berusaha keras buat bangun fondasi finansial yang stabil? Wah, itu peran yang berat banget, penuh tekanan. Tapi sebenarnya juga punya potensi besar. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa aja sih beban jadi generasi perintis ini? Kalimat ini rasanya kena banget ya. Inilah inti dari perjuangan yang mau kita bahas. Perasaan kayak kejepit di antara tanggung jawab ke masa lalu dan harapan buat masa depan. Ya, itulah kenyataan pahit buat banyak dari kita yang jadi generasi perintis. Oke, kita masuk ke bagian pertama, beban generasi perintis. Kita coba lihat yuk, dari mana aja datangnya tekanan ini. Karena sering banget, beban ini tuh rasanya kayak kita ditarik dari dua arah yang berlawanan sekaligus. Nah, ini dia nih dilemanya. Di satu sisi, kita ngerasa punya kewajiban ya kan buat bantu orang tua yang udah gedein kita. Tapi di sisi lain, kita juga butuh banget bangun fondasi buat hidup kita sendiri, buat masa depan kita. Seringnya gaji kita tuh rasanya, ya ampun kok kayaknya nggak sebanding ya sama dua tanggung jawab super besar ini. Dan karena terus-terusan ditarik ke sana kemari, banyak yang nggak sadar kalau mereka udah masuk ke dalam sebuah pola yang susah banget buat dilepasin. Sebuah jebakan. Lanjut ke bagian kedua, jebakan keuangan. Dan ini teman-teman, bukan sekedar masalah kurang duit loh. Ini adalah sebuah siklus yang menyakitkan yang bisa aja terus berulang dari generasi ke generasi. Coba kita lihat apa aja gejalanya. Gejala pertama, ini paling jelas dan paling sering dirasain tiap akhir bulan. Uang yang masuk rasanya cuma numpang lewat. Datang, terus langsung bablas buat bayar ini itu. Nah, karena gaji selalu ludes, ya jelas nggak ada sisa buat disimpan. Mau bikin dana darurat, mau nabung buat tujuan tertentu, semuanya itu rasanya cuma angan-angan. Kayak sebuah kemewahan yang nggak mungkin kecapai. Dan pastinya, kalau buat nabung aja udah susah payah, mikirin investasi buat masa depan tuh rasanya udah kayak mimpi di siang bolong. Inilah bagian yang paling bahaya dari jebakan ini, karena ini yang memutus harapan kita buat bisa bertumbuh secara finansial. Jadi, ini nih intinya, semua tadi itu menciptakan sebuah lingkaran setan. Gaji habis, nggak ada tabungan, nggak ada investasi, artinya kondisi keuangan keluarga ya gitu-gitu aja, nggak pernah membaik. Dan bulan depannya, ya semua keulang lagi dari awal. Rasanya benar-benar kayak nggak ada jalan keluarnya. Kalau ngelihat siklus yang muter-muter terus kayak gini, gampang banget ya kita mikir, ah ini mah masalahnya cuma satu, duitnya kurang. Tapi, apa benar sesimpel itu? Apa solusinya cuma, ya udah cari duit lebih banyak lagi? Nah, ini dia titik baliknya. Kunci buat keluar dari jebakan ini adalah dengan mengubah cara kita memandang masalah. Karena ternyata akarnya itu bukan soal jumlah uang yang kita punya. Dan inilah jawaban yang mungkin bikin kaget. Bukan. Masalah utamanya itu bukan kurang uang, tapi karena kita nggak paham cara ngelolanya. Ini penting banget, karena kita memindahkan masalah dari yang tadinya soal sumber daya, jadi soal pengetahuan. Jadi masalah yang sebenarnya adalah kurangnya literasi finansial. Tapi ini sebenarnya kabar baik loh. Kenapa? Karena beda sama pendapatan yang mungkin susah naiknya, literasi finansial itu adalah sebuah keahlian. Dan yang namanya keahlian, itu bisa dipelajari. Oke, kalau masalahnya adalah kurangnya pengetahuan, berarti solusinya ya dengan belajar. Sekarang kita bahas 3 langkah konkret yang bisa kamu lakuin buat keluar dari jebakan ini. Ini dia kerangkanya. Simple aja, cuma 3 langkah yang saling nyambung. Pertama, kita kendalikan dulu apa yang kita punya sekarang. Kedua, kita perluas sumber daya kita. Dan yang ketiga, kita bikin uang kita kerja buat kita. Kelihatannya sederhana kan? Dan memang kuncinya ada di kesederhanaan ini. Yuk, kita bedah langkah pertama. Ini fondasinya. Kamu harus tahu tiap rupiah kamu itu perginya kemana. Cara paling gampang, coba deh bagi uang kamu ke 3 ember utama. Satu buat kebutuhan hidup sehari-hari, satu buat tabungan atau dana darurat, dan satu lagi khusus buat investasi jangka panjang. Langkah kedua adalah nambahin keran pemasukan. Prinsipnya satu, jangan pernah bergantung cuma sama satu sumber gaji aja. Itu terlalu berisiko. Penghasilan tambahan itu ibarat jaring pengaman kamu, sekaligus jadi bensin buat ngebut mencapai tujuan keuangan lebih cepat. Langkah terakhir, dan ini yang paling bisa mengubah keadaan, investasi. Tujuannya bukan buat kaya mendadak ya, tapi buat manfaatin kekuatan waktu dan bunga majemuk atau compounding. Kuncinya itu bukan seberapa besar kamu mulai, tapi seberapa cepat kamu mulai. Percaya deh, jumlah kecil yang diinvestasin rutin, lama-lama bakal jadi bukit.
Nah, yang menarik dari 3 langkah tadi adalah semuanya itu berakar pada perilaku kita. Seperti yang sering dibahas di buku-buku kayak The Psychology of Money, punya ilmunya aja tuh nggak cukup. Justru gimana kita nerapin ilmu itu jadi sebuah kebiasaan, itulah yang bakal benar-benar mengubah nasib keuangan kita. Dan sekarang, bagian yang paling penting dari semuanya. Ini bukan lagi soal angka atau strategi, tapi soal peran yang bisa kamu ambil dalam cerita keluarga kamu. Kita harus jujur ya, nggak ada yang bilang ini bakal gampang. Memutus siklus kesulitan finansial yang mungkin udah terjadi turun-temurun di keluarga itu, tugas yang super berat. Tapi faktanya ya tetap begitu. Siklus ini nggak akan putus dengan sendirinya. Harus ada satu orang di satu titik yang berani mengambil langkah pertama yang sulit itu. Harus ada yang jadi pemutus rantainya. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Dan ini bukan sekedar pertanyaan loh. Anggap aja ini sebuah undangan. Buat kamu ngambil peran itu. Buat jadi titik balik bagi keluarga kamu. Siapa tahu kan, orang yang ditakdirkan untuk memulai perubahan besar ini adalah kamu.